Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Kumoro. NIM saya 2311050017. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas toksikologi, yaitu mengkaji sebuah jurnal penelitian. Jadi ini adalah jurnal yang akan saya kaji. Judulnya itu Gangguan Kesehatan Akibat Paparan Karbon Monoksida pada Penjual Sate di Pinggir Jalan. Latar belakang masalahnya, salah satu parameter pencemaran udara adalah karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan melalui pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya pembakaran makanan menggunakan bahan bakar arang oleh penjual sate. Paparan secara terus-menerus dapat mengakibatkan munculnya beberapa gangguan kesehatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gangguan kesehatan, khususnya tekanan darah, keluhan pernafasan, dan keluhan mata pada penjual sate yang terpapar karbon monoksida. Metode penelitiannya, desain penelitian yang digunakan adalah cross-seleksional dengan jumlah responden sebanyak 58 penjual sate di Kota Palembang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang memang membakar sate menggunakan arang di pinggir jalan. Paparan karbon monoksida diukur menggunakan karbon monoksimeter, tekanan darah dengan tensimeter, sedangkan keluhan pernapasan dan mata dikumpulkan melalui kuesioner. Dengan data jurnal yang saya kaji ini diuji dengan uji statistik menggunakan uji chi-square. Nah, di sini ada hasil penelitiannya. Berdasarkan tabel 1 itu merupakan karakteristik responden dan hasil pengukuran pajaan CO dan keluhan yang dirasakan. Jadi menurut tabel 1, sebagian besar responden adalah laki-laki 75,86% dengan usia di atas 40 tahun 65,52%. Ini menggambarkan bahwa profesi penjual sate umumnya didominasi oleh laki-laki usia produktif menengah. Paparan karbon monoksida yang terukur menunjukkan bahwa 62,07% penjual sate terpapar melebihi nilai ambang batas 29 mg per meter kubik. Nilai rata-rata pajaan CO mencapai 34,9 mg per meter kubik dengan standar deviasi 19,45. Artinya, sebagian besar responden berada pada kondisi paparan beresiko. Meskipun begitu, sebagian besar responden memiliki tekanan darah normal dan tidak semua merasakan keluhan pernapasan atau mata. Namun, data ini sudah menunjukkan adanya potensi efek kesehatan akibat paparan jangka pajaan. Nah, hasil penelitiannya, dari hasil analisis tabel 2 ditemukan bahwa keluhan pernapasan memiliki hubungan yang signifikan dengan pajaan CO dengan nilai P sama dengan 0,003 dan prevalence rasio 33,208. Artinya, penjual sate yang terpapar karbon monoksida melebihi nilai ambang batas memiliki resiko 33,2 kali lebih tinggi mengalami kerusakan pernapasan seperti batuk, pilek, sesak nafas, nyeri dada, atau dahak berlebih dibandingkan mereka yang paparan CO-nya lebih rendah. Sebaliknya, hubungan antara CO dengan tekanan darah dan gangguan mata tidak signifikan secara statistik. Masing-masing P 0,453 dan P 0,084. Meskipun secara kecenderungan responden yang terpapar lebih tinggi juga menunjukkan potensi keluhan yang lebih besar. Di pada tabel kedua ini diuji seperti yang tadi sudah dibahas menggunakan uji chi-square, uji statistik menggunakan uji chi-square. Pembahasan hasil ini sejalan dengan
Teori toksikologi bahwa CO berdekatan 200 sampai 250 kali lebih kuat dengan hemoglobin dibandingkan oksigen sehingga menghambat transport oksigen ke jaringan dan menimbulkan hipoksia. Kondisi hipoksia dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dan jantung. Gejala yang sering muncul antara lain pusing, sesak napas, kelelahan, dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kardiovaskular meskipun tidak ditemukan hubungan signifikansi dengan tekanan darah dan mata. Paparan jangka panjang tetap berisiko karena CO bersifat kumulatif dan dapat memperbaiki kondisi kesehatan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, dapat disimpulkan bahwa paparan karbon monoksida melebihi ambang batas berhubungan signifikan dengan keluhan pernapasan pada penjual sate. Disarankan agar penjual sate menggunakan alat pelindung diri seperti masker serta melakukan pergantian pekerjaan saat proses pengisapan, saat proses pengipasan. Untuk mengurangi paparan CO secara terus-menerus, penelitian lanjutan dilakukan untuk melihat dampak jangka panjang terhadap sistem kardiovaskular dan fungsi paru. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.